YouTube. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik dan tetap dalam kondisi yang sehat ya buat kalian semua. Di episode podcast ini kita akan ngebahas salah satu cerita dari @krunkiqt yang nge-share ceritanya tentang pengalamannya bersama keluarga ketika melakukan perjalanan pulang dari rumah keluarga yang mereka kunjungi. Pada saat perjalanan datang ke rumah keluarganya, awalnya baik-baik saja, hingga mulai terjadi hal aneh ketika mereka melakukan perjalanan kembali atau pulang. Penasaran dengan ceritanya? Simak terus. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share juga ya video ini. Sudah siap? Seperti biasa, bagi yang dengerin sendirian atau bersama teman dan keluarga atau barangkali bersama kekasihnya, jangan lupa kopi, teh, dan cemilan kalian dibawa ya, biar makin enak nih dengerinnya. Nggak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai. Kali ini gua akan menceritakan pengalaman horor gua saat berumur 10 tahun. Tepatnya kelas 4 SD. Jadi pada waktu itu gua lagi mau ke Kota Bangun. So, bagi yang belum tahu Kota Bangun itu di mana, Kota Bangun ini salah satu kecamatan di pedalaman Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jalan menuju ke sana itu rata-rata hutan semua dan sepi penduduk. Tapi medan jalan di sana itu sudah rata-rata aspal, jadi ya nggak terlalu susah sih menuju ke sana. Gue ke sana bareng dengan keluarga gue. Ada Tante Rita, Tante Yuyun, Om Yasin, Om Jan, dan para sepupu imut gue, Dani, Lia, Rian, dan Raisya. Dengan tujuan untuk bersilaturahmi dengan keluarga di sana, karena pada saat itu masih suasana Idul Fitri. By the way, pada saat itu, Rian masih berumur 4 tahun, Lia dan Dani berumur 3 tahun, sedangkan Raisa itu masih hitungan bulan umurnya. Ya sekitar 5 bulanan lah. Kita berangkat dari Samarinda itu naik mobil dengan supirnya yang rolling, kalau nggak Om Yasin, ya si Om Jan. Jam 10 pagi kami berangkat. Jam 3 nyampe Kota Bangun dengan selamat. Pas berangkat, kami nggak ada ngalamin kejadian aneh. By the way, kami di sana cuma sebentar, sekitar jam 6 sore pun kami kembali ke Samarinda melewati hutan-hutan. Dan sekitar jam malam kita masih di hutan Kota Bangun. Pada saat itu, cuma beberapa mobil dan motor saja yang menyelip kami. Dan cuaca saat itu hujan deras. Hal ini menuntut supir untuk nyupirnya dengan pelan biar nggak kecelakaan. Pada saat itu supirnya Om Jan dan Om Yasin nemanin Om Jan di samping kursi supir sambil berbincang-bincang. Para sepupu gua sudah tidur nih semuanya kecuali gua. Dan akhirnya gua pun cuman diam saja sambil main game bounce ball di HP Nokia Center. Mulai dari pulang tadi sore, sebenarnya perasaan gue sudah gak enak. Kayak ada yang aneh dan ganjal begitu, tapi gue gak tahu itu apa. Pas gue asik main, si Acil Rita ini mulai nyeletuk gini. Harumnya pengharum awak Yun, bau melati, beli di mana awak Stella macam tuh. Artinya, harumnya pengharum kamu Yun, bau melati, beli di mana Stella kayak begitu. Si Acil Yuyun pun ngebalas ini. Krida aku membeli Stella melati, Stella aku harum apel. Artinya, gak ada aku beli Stella melati, Stella aku harum apel. Di sini Acil Rita diam sekejap dan langsung bilang, oh paling harum bunga dari tebing-tebing itu loh ya. Dan tiba-tiba si Raisa yang tadinya tidur lelap langsung rewel. Nangisnya kayak nangis ketakutan dan kenceng banget. Di situ Acil Rita kewalahan banget buat diamin si adek Raisa.
Di saat Acil Rita kewalahan, si Om Yasin pun bilang gini lagi. Ih, beraninya si ibu itu jalan berduaan sama anaknya. Si Om Jan langsung bilang, mana? Gak ada ah. Salah lihat kamu, mana ada yang mau jalan di tengah hutan malam-malam begini. Om Yasin bilang lagi, ada, tadi aku lihat jelas betul ibu-ibu gandengan sama anak perempuannya. Gak pakai payung lagi. Si Acil Yuyun langsung bilang, halah, lagi keluar cari gas LPG paling. Om Jan bilang lagi, ngeramput, artinya bohong. Dan mulai saat itu, tangisan si Raisa ini makin menjadi. Terus mobilnya itu makin kayak berat. Sampai Om Jan bilang, kayaknya rem mobil ini lengket. Dan gak lama habis itu, kita ngelewatin jalan yang berlika-liku. Banyak banget, mana pas itu hujan pula. Kurang lebih kayak gini nih denahnya. Gak ada angin dan gak ada hujan, tiba-tiba ada mobil nyelip dari sebelah kanan dan itu laju banget. Sampai Om Jan banting setir ke kiri biar gak keserempet. Tapi di kiri itu jurang dan masuklah mobil aku sekeluarga ke jurang setinggi kurang lebih 10 meter. Pada saat mobil kita masuk jurang, mobil yang nyerempet kita tadi bukannya berhenti tapi malah ketawa cekikikan dan melaju begitu saja. Ketawanya keras banget. Pada saat keprosok, semua penumpang takbir terus-terusan. Mobil gua itu nabrak pohon berkali-kali tapi gak berhenti-henti keprosok sampai kursi gua itu sandarannya rusak. Dan gua kehimpit di antara sandaran kursi supir dan sandaran kursi gua. Sampai kita nabrak kalau nggak salah pohon rambutan. Dan di situ mobil gua berhenti keprosok dan Om Jan ini pingsan dengan kepala tersandar di klakson. Jadi klakson terus berbunyi sekitar kurang lebih 1 jam sampai warga datang. Pada saat gue cuman dengar suara klakson panjang dan rintikan hujan, serta sirian yang memanggil-manggil ibunya, gue di situ lemas karena terhimpit dan cuma bisa nangis dengan suara pelan. Karena gue pikir cuma gue dan Rian yang hidup. Akhirnya, karyawan perusahaan tambang dekat situ mulai berdatangan. Beruntung, lokasi kecelakaan gua itu nggak jauh dari mes karyawan. Jadi suara klakson kita bisa kedengar sama mereka. Gua digendong ke mes mereka. Gua nangis karena gua nggak lihat salah satu keluarga gua. Gua masih shock banget pada saat itu. Dan tangisan gua berhenti saat lihat tante dan sepupu gua sudah di mes duluan. Dan ternyata Om Jan juga sudah siuman dan langsung ke TKP bersama Om Yasin. Dan akhirnya gue dan sepupu gue pun tertidur sampai pagi. Paginya mobil gue langsung diangkat dari jurang pakai mobil derek dan ekskalator dan langsung dibawa pulang ke Samarinda. Jadi guys, kesalahan keluarga gue pada saat itu adalah menegur segala hal aneh yang kita lihat dan kita cium. Selesai kejadian ini, mobil itu langsung diselamatin ulang dan Pak Ustadz bilang kalau dengar, cium, atau lihat sesuatu di hutan atau dimanapun itu, sebaiknya jangan ditegur karena mereka bisa ngikut kita. Dan kata Pak Ustadz, mobil kita pada malam itu banyak banget makhluk halus yang nempelin. Makanya berat kayak remnya lengket. Dan yang nyerempet kita itu, Pak Ustadz belum tahu itu orang atau bukan. Demikianlah cerita pengalaman pribadi dari Krunky Cutie. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Akhir kata, aku mengucapkan terima kasih ke Krunky Cutie karena telah nge-share pengalamannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkan podcast ini serta dukungannya. Like jika kalian suka dengan podcast ini dan subscribe jika kalian ingin mendengarkan cerita selanjutnya. Aku Bang Joy, pamit undur diri. Thank you semua.